teman-teman ya, kita hari ini panen ya, panen kita ini kena panen sendiri ya teman-teman. Gara-garanya ada buah sisa kemarin yang nggak dipanen ya, nggak sampai kayaknya, nggak sempat waktunya. Jadinya kita panen sendiri daripada kita rugi, karena sudah mahal-mahal beli pupuk, kalau bau busuk di pohon sayang ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat videonya nanti ya, ikuti saja video saya. Oke, kita akan lihat nanti buahnya arah sana yang belum dipanen. Oke, lanjut. Kita coba dulu di sini ya. Ini nampaknya matang nih. Oke, baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di perjumpaan kita kali ini dan video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Saya memvideokan saya panen sendiri ya teman-teman. Nah, dengan proses saya panen sendiri ini saya memperlihatkan bagaimana cara saya panen jika saya melakukan panen sendiri ya teman-teman. Kan teman-teman biasanya melihat saya cuma memvideokan anggota panen saya yang sedang panen. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Saya selalu membuang pelepah di bawah buah jika saya panen ya teman-teman, seperti ini. Apalagi untuk buah jepit-jepit seperti ini ya. Nah, ini buah langsung jatuh seperti ini, buah besar-besar ya teman-teman. Ini kalau menggunakan dodos seperti ini ya teman-teman. Nah, sistemnya seperti ini, buang pelepah, ambil buah, buang pelepah. Nah, ini buahnya mantap-mantap teman-teman, besar-besar ya. Nah, ini cara ya memvideokan dengan cara seperti ini agar teman-teman lebih jelas melihat cara panen saya ya teman-teman, secara langsung. Sekarang bosnya yang panen. Kenapa saya panen seperti ini? Saya panen sendiri ini karena ini buah sisa ya teman-teman, buah sisa kemarin anggota panen saya nggak manen yang di ujung-ujung seperti ini. Nah, buah-buah besar seperti ini ditinggal, jika putaran ke depannya pasti sudah rontok menjadi tangkos teman-teman, pasti dikembalikan di pabrik, jadinya kita rugi ya teman-teman. Jadinya sengaja saya panen sendiri ya teman-teman, seperti ini. Kan lumayan jika kita dapat berapa kuintal atau berapa ton ya, dan hasilnya kita nggak ada bagi-bagi kecuali potong uang bensin ya teman-teman, utuh uangnya daripada busuk di pohon, kan sayang ya. Seperti itu. Itulah enaknya teman-teman jika kita memiliki kendaraan sendiri, mau kita panen sendiri mau enggak kah ya terserah ya teman-teman. Makanya jika teman-teman punya kebun sawit, usahakan ya bisa beli kendaraan sendiri jika memiliki lahan yang cukup luas. Misalnya punya lahan 6 hektar seperti punya saya ini, sudah berani mengambil mobil ya, second maupun baru, tidak masalah ya teman-teman. Yang penting mobil tuh bagus untuk muat sawit ya, bisa untuk muat sawit ke pabrik ya, nggak rusak-rusak ya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa saya melakukan pemanenan seperti ini ya teman-teman? Karena sistem buang pelepah ambil buah seperti ini bukannya saya menghemat modal ya teman-teman, tetapi saya lebih menghemat nutrisi. Kenapa? Karena kebanyakan pelepah itu nanti dia untuk nutrisi atau pemupukan tuh banyak mengalir ke pelepah seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak itu saya ambil buah, buang pelepahnya. Seperti itu proses pemanen saya. Mungkin cara ini berbeda-beda setiap teman-teman, tergantung pengalaman masing-masing ya. Banyak yang mengatakan mengusahakan untuk apa namanya, mempertahankan songgonya, cuma buahnya dicongkel, ambil buahnya tinggalkan pelepahnya ya teman. Dimaksudkannya itu adalah pelepah itu untuk mengatur fotosintesis atau dapurnya si sawit. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Sementara kalau yang kita buang adalah pelepah yang tidak produktif lagi atau pelepah yang nanti ujung-ujungnya menjadi pelepah mati ya teman-teman. Dan cara saya ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun ya teman-teman. Saya nggak meragukan lagi dengan cara saya seperti ini ya. Ini rata-rata seperti ini semua teman-teman. Jarang, kecuali kalau sudah memang
kondisi pelepahnya sudah kurang, baru saya menggunakan sistem congkel. Nanti di akhir-akhir video saya akan memperlihatkan caranya sistem congkel ya teman-teman. Nah, ini yang egg seperti ini. Buahnya besar-besar ya teman-teman, mantap. Pokoknya saya mempertahankan buah itu seperti itu caranya. Ini buahnya sudah busuk sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat brondolnya sudah banyak jatuh-jatuh karena nggak dipanen kemarin. Sudah kemarinnya telat, panennya 3 minggu lebih, nambahnya lagi ditinggal lagi, jadi 1 bulan lebih, bahkan sampai 2 bulan baru dipanen teman-teman. Kan rugi, kan sayang. Mending kita panen sendiri seperti ini, untung. Misalkan dapat 1 ton 2 ton kan sudah lumayan. So itu pasti jadi duit, walaupun harga sekarang cukup lumayan murah ya teman-teman, karena ini harga untuk saat ini turun terus ya. Nah, turun terus seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sedikit informasi dari saya itu bermanfaat buat teman-teman, bisa dipraktekkan bisa tidak ya teman-teman, terserah teman-teman semuanya ya. Di sini saya cuma menyampaikan saja cara saya, dan cara saya ini saya tidak menuntut teman-teman untuk mengikuti ya teman-teman, tidak perlu mengikuti jika memang cara saya ini salah ya teman-teman ya. Itu tergantung praktek masing-masing di kebun sawit masing-masing, karena setiap wilayah itu untuk iklim dan kesuburan tanah itu berbeda-beda ya teman-teman. Makanya sawit itu perlakuannya berbeda-beda di setiap tempat ya teman-teman ya. Harap dimengerti seperti itu. Mungkin teman-teman lihat di tempat saya sistem seperti ini bagus ya. Nah, tidak tahu kalau di tempat teman-teman kalau dilakukan sistem seperti cara saya ini kemungkinan tidak bagus. Nah teman-teman, nah ini buahnya lumayan ya. Nah, kalau cara saya ini sudah lakukan bertahun-tahun, makanya saya berani melakukan, karena saya melakukan berbagai macam praktik. Karena saya menanam kebun sawit ini atau menanam sawit ini nggak baru ya, sudah lama. Nah itu dia ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita lihat buahnya mutar keliling seperti ini. Ini sudah buah pucuk ya teman-teman, bukan buah pertama lagi ya, sudah sering dipanen. Kata-katakan sistem pemanenan saya seperti ini ya teman-teman, bisa ditiru bisa enggak ya, itu tergantung teman masing-masing. Nanti takutnya jika teman meniru, memaksa meniru seperti yang saya lakukan ini, nanti mungkin suatu tempat teman-teman berbeda untuk kesuburan tanah dan pH tanahnya dan iklimnya berbeda. Nah takutnya seperti itu enggak cocok, nanti jangan memaksakan diri ya. Ilmu yang terbaik itu adalah pengalaman ya teman-teman, yang kita dapat dari pengalaman. Nah itu dia, usahakan seperti itu ya. Ini buahnya mantap-mantap. Sengaja saya buat video seperti ini ya teman, kameranya langsung seperti kamera gaming ya teman-teman, agar teman-teman bisa melihat langsung cara proses pemanenan saya sendiri ya. Kan biasanya karena di sini saya juga ndak punya kameramen, jadinya saya kameramennya sekaligus aktornya ya teman-teman. Karena untuk gaji di YouTube ini nggak cukup. Kalau untuk kita ngambil gaji di sawit ini ya, sawit ini berbeda ya teman-teman. Nah berbeda, sawit ya untuk sawit, yang untuk YouTube ya untuk YouTube, hasilnya juga untuk beli kamera dan HP saja ya teman-teman. Nah itu dia, kita bedakan agar untuk apa namanya, agar keuangan itu tertata dengan rapi ya teman-teman. Nah untuk petani sawit ini sendiri, kita harus pandai-pandai mengatur keuangan ya teman-teman. Untuk seolah kita menabung, dan pengaturan pupuk segala macam itu kita harus menabung ya teman-teman. Yang pertama itu keuangan yang paling penting untuk menanam sawit ini, karena sawit ini ada masanya sudah tinggi, waktunya tinggi ada, kecuali lahan teman-teman tuh cukup luas ya. Walaupun cukup luas, kalau kita untuk mengatur manajemen perekonomiannya nggak bagus, otomatis juga gagal ya teman. Istilahnya kita gagal di sini yang saya maksudkan adalah kita tidak bisa menambah lahan atau membeli lahan baru ya teman-teman. Nah seperti itu, makanya saya sarankan buat teman-teman kalau jadi petani sawit ini pandai-pandailah menabung ya. Kalau jika tidak mampu menabung banyak, tabunglah sedikit ya, paling tidak untuk membeli pupuk ya teman-teman. Nah seperti itu. Oh buahnya mantap-mantap teman-teman. Tapi untuk teman-teman lihat ya, untuk perkebunan sawit saya ini memang selalu saya sabarkan, karena saya pengaturan penyempatannya 1 tahun sekali ya, nggak mau sering-sering, karena
jika kita sering melakukan penyemprotan, nanti untuk kelembapan tanahnya jadi kurang bagus ya teman-teman. Nah, jadi kurang bagus, jadinya untuk hasil sawitnya sendiri biasanya menurun karena apa, biasanya si akar sawit ini sangat senang tumbuh di area lembab. Coba teman-teman perhatikan ya, di kebun sawit teman-teman masing-masing, di mana biasanya tempat akar-akar sawit bersemi atau banyak ya teman-teman. Pastinya teman-teman bisa lihat tempat akar sawit itu biasanya di tumpukan pelepah. Mengapa dia di tumpukan pelepah? Karena di tumpukan pelepah itu kelembapannya bagus dan sumber makanannya banyak. Nah, untuk akar sawit ini biasanya dia menumpuk di sumber makanan Lumayan, yang banyak. 4 tandan. Kita harus melakukan pemupukan paling minimal ya kawan. Minimal yaitu 1 tahun sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini saya sampaikan, saya mengedukasi agar teman-teman mengerti dan bisa ya. Itu ya teman-teman. Bukan saya sok tahu, saya belajar dari pengalaman. Saya di sini membagikan pengalaman saja. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak percaya ya nggak masalah ya teman-teman, karena saya tidak menuntut teman-teman untuk percaya kepada saya ya, istilahnya seperti itu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kenapa kalau saya memaksakan untuk teman-teman percaya kepada saya yang apa yang omongkan, karena mungkin setiap wilayah itu berbeda-beda, sama seperti saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini buah jepit-jepit semua, sudah buah pucuk ya teman-teman, tapi lumayan hasilnya, masih lumayan buah-buah pucuk. Untuk tahun ini kenapa nggak terlalu puncak untuk buah sawit ini ya teman-teman, karena pada tahun ini nggak ada kemaraunya teman-teman. Coba aja seandainya ada kemaraunya, istilahnya 6 bulan atau 3 bulan seperti itu, pasti tahun. Tapi memang untuk masa treknya habis kemarau itu biasanya 1 tahun ya teman-teman. Nah, jika kita punya angsuran atau pemacam, nanti mengalami kesulitan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada saatnya kita harus melakukan pendongkelan buah ya teman-teman, seperti ini untuk mempertahankan pelepahnya. Kenapa ini sudah saya lakukan seperti itu? Karena dia sangat buah ujung, ini sangat buah terakhir ya teman-teman, terakhir, nggak ada lagi di atasnya. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Lakukan sistem tidak songgo itu seperti itu yang saya lakukan ya teman, turun buah pelepah, harus dimengerti teman-teman. Seperti itu. Di sini saya jelaskan langsung di video dan buktinya di lokasi. Kenapa? Karena saya gunakan video seperti ini agar teman-teman sedikit mengerti ya teman-teman ya. Saya berbagi pengalaman, semoga yang pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, dimanapun berada. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan. Mungkin jika teman-teman sudah praktekkan nggak cocok, nggak sesuai dengan yang apa teman yang saya lihat ini, jangan dilanjutkan. Silahkan dengan teknik lain atau cari di video-video lain ya teman-teman. Karena itu tadi terpengaruh berbagai macam ya, seperti iklim, cuaca, dan tingkat kesuburan tanah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini mantap-mantap buahnya teman-teman. Ini buah pertama ini, kalau yang bentuknya bulat seperti ini buah pertama ya. 4 tanda nih. Nah, ini kita proses pengelangsiran ya teman-teman. Saya mengelangsi menggunakan sepeda motor 2 tak, yaitu Volkswagen ya. Nah, ini gak bisa terlalu banyak-banyak karena tenaga untuk motor ini sangat kurang ya teman-teman, sama juga motor 2 tak. Tapi menggunakan jeg yang besar tetap tenaganya loyo. Tapi ini untuk kelebihannya adalah ketahanan mesinnya lebih tahan daripada yang 4 tak ya teman-teman. Dan kedua kelemahannya adalah bahan bakarnya lebih boros ya teman-teman. Yang pekerjaannya melangsir buah otomatis rugi ya teman-teman jika menggunakan motor yang 2 tak seperti ini, karena bahan bakarnya lebih boros ya teman-teman. Di sini saya memilih untuk menggunakan motor Volkswagen seperti ini atau 2 tak seperti ini, adalah saya mengandalkan untuk ketahanan mesinnya saja. Saya malas mengurus mesin motor ini jika cepat rusak, karena proses kerja harus menggunakan mesin yang handal ya. Nah, seperti ini saya susun, saya memuat buahnya nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman, yaitu tadi karena lokasi dan jalannya nggak terlalu bagus seperti itu ya.
Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk penglangsiran. Oke teman-teman, mungkin semoga teman-teman terhibur ya teman. Jangan lupa subscribe dan komennya ya, jangan kurang nanti. Ini dia teman-teman ya, untuk hasil panen kita panen sendiri ya. Ini buah sisa ya, buah sisa tukang panen kita, nggak sempat selesai panen kemarin, daripada busuk di pohon terpaksa saya panen sendiri ya teman-teman. Nah, untuk tonasenya ya teman-teman ya, nanti ini di akhir video saya tayangkan, karena kita harus nimbang dulu di pabrik ya. Kalau saya tebak cuma 8 pikul sini. Kalau saya tebak, tapi nanti yang aslinya nanti saya kasih lihat SPB-nya ya setelah nimbang di pabrik, timbangan bersih loh ya. Selesai potongan sortasi. Oke, kita akan ke pabrik ya. Lumayan ini duitnya. Nggak mati 1 juta kita dapat coy. Kerja cuma 2 jam ya teman-teman ya. Senangnya kalau jadi petani sawit tuh, buah sawitnya itu banyak, subur. Mantap teman-teman. Oke, lanjut ya. Semoga sukses semua ya, sama-sama petani sawit semua ya. Saya doakan sukses biar kita sama-sama jaya, sama bisa nafkahi keluarga kita di rumah ya. Yang penting halal ya. Mantap mas bro, masih dapat 1 ton ya, 1 ton nih ya teman-teman ya, 1 ton dengan potongan 3,3% ya, 3,3% ya kawannya nih. 1 ton 6, 1 ton 6 lumayan duitnya. Dengan harga berapa ya, agak lupa, nanti kita lihat ya harga berapa ya. Yang pasti ini 1 juta lebih bersih, karena kita panen sendiri, muat sendiri, bongkar sendiri ya, bersih, cuma uang bensin saja kena ya. Oke, terima kasih.